Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya mendapat pertanyaan dia ngeledek saya begini ya. Pak Pendeta HTD, katanya saya dari pendeta kambing katanya. Dia bilang begitu. Terus dia nanya kalau Pendeta HTD bisa jawab. Ya, dia bilang mau tobat jadi domba katanya. Sudah banyak Pak Pendeta kambing yang begitu, sudah banyak. Ada yang mau sujud, ada yang mau, tapi ya itu semua urusan Anda ya. Kalau Anda mau tanya, tanya saja. Memang dia menyebut dirinya pendeta kambing ya. Kok bangga ya, padahal kambing kan masuk neraka. Ya. Dia nanya begini, apa bedanya ya toh Tuhan huruf besar semua dengan Allah huruf besar semua? Tuhan Tuhan pakai huruf besar semua. Lalu Allah ALLAH juga pakai huruf besar semua. Ya. Tuhan Allah tapi kapital ya, pakai kapital saudara ya. Itu Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, tapi pakai kapital. Kapital itu artinya huruf besar. Pak Pendeta bisa jelasin nggak? Kalau bisa jelasin, saya mau tobat jadi pendeta kambing. Nggak usah Pak. Mau jadi pendeta domba katanya. Nggak usah Pak. Pendeta domba tidak perlu kayak gitu. Yang cuman janji-janji doang, karena hatimu dijamah bukan oleh Roh Kudus. Makanya begini ya. Padahal untuk tobat menjadi pendeta domba, Anda cukup, sudah lebih dari cukup ya toh, untuk tobat. Ya biar Anda gini, yaitu sumpahmu, janjimu itu kamu makan sendiri Pak Pendeta kambing ya. Apa sih maksudnya Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, kapital? Mari kita lihat ya. Kalau kita membaca di dalam ini sini kali ya. Nah, ada Tuhan sama Allah. Kejadian 4 ayat 26. Tuhannya huruf besar semua, ya. Allahnya biasanya begini, ALLAH, A-nya besar, kapital depan. Kejadian 6 ayat 13. Ini pasangan. Tuhan itu Allah ya, toh. Ya. Tuhan huruf besar semua ini adalah Allah, ya. Lalu ada Tuhan yang kecil begini, TUHAN, di dalam Kejadian 15 ayat 2, tapi Allahnya yang huruf besar semua. Kejadian 15 ayat 2. Nah, ini kalau di sini kan yang huruf besar Tuhan. Kalau yang sini kenapa yang huruf besar Allah? Di sini Allahnya begini, yaitu hanya kapitalnya hanya yang depan aja. Ini kebalikannya. Ini perhatikan ya. Tuhan, di sini Allah huruf besar nih. Ini Tuhan huruf besar, ini Allah begini, ini Tuhan begini. Nah, Saudara, kalau kita lihat Tuhan Allah itu ternyata Tuhan juga. Anda baca deh Kejadian 15 ayat 1 dan 4. Tuhan yang Allahnya huruf besar itu ternyata Tuhan juga. Tuhan huruf besar ini. Ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 4, Anda perhatiin dulu nih. Kemudian Tuhan Allah yang atas tadi, yang Tuhannya huruf besar, itu Keluaran 3 ayat 15. Ya toh. Jadi Tuhan Allah, Allah huruf besar, Tuhannya huruf besar, Allahnya begini, A-nya doang yang besar, lainnya huruf kecil, Tuhan ini kecil, itu sama saja. Itu ya Tuhan ya Allah, sama ya. Sama saja. Lalu apa? Kenapa dibedakan antara Tuhan huruf besar dan Allah? Di sini Allahnya huruf besar, sementara pasangannya biasanya Tuhan sama Allah huruf kecil ini. Ini pasangan ini. Kenapa kok ini ada Tuhan huruf besar, ada Allah huruf besar? Siapa yang bisa jawab? Ya. Pak Pendeta kambing yang nanya, saya jamin Pak, ratusan ribu pendeta di Indonesia nggak bisa jawab. Saya jamin. Jawabnya harus pakai ayat Alkitab loh Pak. Ya, saya tidak mau kalau Anda jawabnya pakai kitab lain. Misalnya begini, saya menurut kitab Ibrani Pak, Allah itu Yahweh, yang ini Adonai. Ya sudahlah Pak. Yang Ibrani ya sana jadilah orang Ibrani. Pakai LAI saja Pak. LAI sudah ada jawabannya. Yaitu mengapa LAI menulis Allah hanya huruf besar,
ALLAH, tapi juga pernah menulis Tuhan, TUHN, juga huruf besar semua. Ada juga Allah yang A-nya huruf besar, LLAH-nya kecil. Ada juga Tuhan, T huruf besar, UHAN-nya kecil. Ya, ya, bagaimana bisa seperti itu ya? Sebenarnya ya di samping itu ada juga di Ulangan ya, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa, tapi Tuhan di sini Tuhannya huruf besar semua. Allahnya A-nya besar doang, LLAH-nya kecil. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya di mana ayo? Ayo Pak Pendeta Kambing gitu. Berapa? Ratusan ribu pendeta kambing di Indonesia bisa jawab enggak? Allah huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua. Tapi harus pakai ayat Alkitab. Pakai LAI aja. Jangan Anda cari-cari Alkitab Rwanda, Alkitab Ethiopia, Alkitab Ibrani, Alkitab Yunani, terus Anda tafsir-tafsir. LAI sudah jawab. Ada yang tahu nggak? Ya, kalau saya sih sudah tahu, Pak. Saya sih sudah tahu ya, Pak Pendeta Kambing ya. Gini dah, kalau Tuhan yang TUHAN huruf besar semua itu artinya Yahweh, Pak. YHWH. Itu adalah nama sebutan untuk Yesus di dalam Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15 ya. YHWH itu adalah itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Aku adalah, aku pakai huruf besar semua, itulah Alfa Omega. Dari dulu ya aku, sekarang ya aku, selama-lamanya ya aku. Itulah Alfa Omega. Tuhan huruf besar semua adalah Alfa Omega. Ya, clear ya? Waktu di zaman era nabi-nabi, orang Yahudi menyebutnya YHWH, yaitu biarin aja ya. Tapi Alkitab menulis Tuhan huruf besar semua. Siapa percaya kepada Tuhan huruf besar semua, masuk surga di dalam Lukas 13 ayat 28. Nah, sudah clear tentang Tuhan huruf besar semua. Itu apakah dia Allah? Betul. Allah A huruf besar, LLAH huruf kecil. Misalnya di dalam Yesaya 44 ayat 6, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, clear ya dari sini ya? Oke. Apakah dia itu juru selamat? Betul. Tuhan huruf besar semua itu juru selamat, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Satu kali dibentuk jadi manusia, lalu tidak ada juru selamat selain daripadaku ya. Berarti Tuhan huruf besar semua yang oleh Yahudi disebut Yahweh itu adalah juru selamat, dia adalah Allah, dia adalah Yesus Kristus. Nanti dibentuk menjadi Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, Allah huruf besar semua itu siapa? Jadi Tuhan huruf besar semua harus memposisikan sama dong dengan Allah huruf besar semua. Betul. Jawabannya ada di mana? Ada di ayat Alkitab. Di mana Pak Pendeta? Ikut sekolah Alkitab, nanti kita jawab ya. Anda yang tidak ikut sekolah Alkitab, silahkan nanya kepada pendeta-pendeta Kambing dan dijamin tidak bisa jawab. Hanya kami yang bisa jawab. Pakai ayat Alkitab. Siapakah Allah? ALLH pakai kapital. Ya, ingat ya ini ya. Mana tadi ya? Tuhan Allah. Siapa Allah ini? Kalau Tuhan kan sudah dijawab ini. Ini tadi adalah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Dialah juru selamat, dialah Yesus. Lalu siapakah Allah? Harus pakai ayat Alkitab. Tuhan sama Allah harus satu level ya. Tidak bisa Anda mengatakan seperti anak dengan bapak, itu kan beda level. Karena anak itu manusia sementara bapak itu roh. Ya, tidak bisa ya. Jadi harus satu level. Tuhan huruf besar semua harus satu level dengan Allah. Allah ALLAH huruf besar semua. Sama-sama kapital. Siapakah Allah? Ikut sekolah tinggal kitab supaya Anda tahu jawabannya seperti itu. Dijamin pendeta di luar sana itu jawabnya super ngawur, tidak pakai ayat Alkitab. Dia nggak akan mudeng. Ini untuk membuktikan siapa yang menyembah Yesus Allah pasti dibuka pikirannya. Ini saya tantang kepada pendeta di luar sana. Ya, siapa bisa menjawab apa maksudnya kata Allah
ALLAH yang pakai huruf kapital, huruf besar semua. Syaratnya pakai Alkitab LAI karena sudah ada jawabannya. Kalau Anda menafsir pakai Ibrani, oh itu adone, itu adalah udahlah. Ya, saya ingin membuktikan siapa penyembah Yesus Allah yang benar, pikiran kita dibuka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Anda yang tidak mau menyembah Yesus Allah yang benar, pasti pikiranmu mampet meskipun kamu bergelar doktor sekalipun, DBS sekalipun, dobos doang. Ya, pasti Anda tidak akan paham. Ayo, Bapak yang gelar doktor, yang gelar DBS, tak tantang nih. Anda tahu nggak jawabannya? Allah, ALLAH, huruf besar semua lo ya. Jangan pakai kitab Ibrani tafsir, jangan pakai Yunani tafsir, pakailah LAI. Sudah ada jawabannya di LAI. Kalau nggak tahu, ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu. Nanti tak kasih tahu. Saya ingin membuktikan penyembah Yesus Allah yang benar, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Yang menolak menyembah Yesus Allah yang benar, dijamin mampet pikiranmu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yuk ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini. Yang mau ikut baptisan, info dulu di kota Anda ada kolam renang buka apa enggak. Cabang kami banyak di kota-kota, 94 titik ya loh. Memang di dalam satu kota bisa ada 4, bisa ada 2, bisa ada 3, bisa ada 1 ya. Jadi Anda sebutkan saja di kota mana begitu ya. Tapi hanya yang serius, kalau cuman mau ngerecokin doang, mau ngecek doang, ini ada nggak lulusan setaol di kota Samarinda, kita udah tahu ya loh. Ya, hati yang dipenuhi dengan roh iblis kita tahu loh, kita ngerti loh. Anda itu mau serius tobat minta dibaptis atau cuma nanya-nanya dengan tujuan jahat, hanya pengen tahu doang ini. Habis itu terus menteror, nanti cabang-cabang kita diteror oleh Anda. Kita tahu, kita ngerti mana roh iblis, mana roh Allah, ngerti kita. Ya, Anda yang serius mau tobat, silakan Anda sebutkan kota mana. Nanti kita range yang terdekat. Sepertinya sih ada semua ya di setiap kota di Indonesia. Kalau sampai tidak ada yang terjangkau oleh kami, ya nanti saya yang turun sendiri untuk melakukan pembaptisan. PR untuk para pendeta kambing di luar sana, apa artinya Allah, ALLAH, huruf besar semua, kapital ya. Harus pakai Alkitab LAI. Kalau tidak tahu, saatnya Anda ikut sekolah Alkitab. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.